Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Aku Mail Choi Dan aku Emily. Kami berdua akan membawakan berita terhangat dan pastinya menarik untuk teman-teman semua. Emily, kamu kan pertama kali datang ke Surabaya. Nih, culture shock pertama itu apa sih? Kalau aku baksonya sih. Kenapa tuh dengan baksonya? Iya, karena selalu aku tuh makan bakso dan ada kolnya gitu. Dan baksonya rame gitu. Kalau di Medan nggak kayak gitu soalnya. Oh, begitu. Nah, kalau kamu sendiri nih gimana? Kemarin kan aku bawain kamu oleh-oleh kan ya dari Medan. Kira-kira oleh-oleh apa sih yang kamu paling suka? Aku paling suka itu bolu kejunya sih. Enak banget rasanya, kejunya nggak bikin enak. Oke, jadi pada segmen program Rabi Pindo kali ini, kami berdua akan merangkum top 4 berita nasional dan seputar Ambiduk selama 1 minggu ke belakang yang akan menambah pengetahuan Sobat Dukcapil. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke berita nomor 4. Pemerintah targetkan capaian IKD raih 30% di tahun 2024. Rakornas Dukcapil pertama di tahun pemilu serentak 2024 ini mengusung tema peran IKD mendukung percepatan transformasi digital untuk pelayanan publik. Diikuti oleh 1.666 peserta, baik luring maupun daring yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil. Agenda Rakornas terbagi menjadi 3 kategori, yakni pembukaan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Muhammad Tito Karnavian, dirangkai dengan penyerahan penghargaan Dukcapil Award. Keesokan harinya dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber dan diakhiri dengan penyepakatan rekomendasi Rakornas. Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi mengusung tema peran IKD karena dianggap sangat relevan dengan Kepres nomor 95 tahun 2019 tentang SPBE dan Kepres nomor 82 tahun 2023 tentang transformasi digital Indonesia dan integrasi layanan nasional, serta instruksi Presiden untuk percepatan IKD yang sedang digencarkan dan telah diterapkan oleh Ditjen Dukcapil sejak tahun 2019. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan NIK menurut basis data DKB semester 2 tahun 2023 adalah lebih dari 230 juta jiwa dengan jumlah penduduk yang telah rekam KTPL sebanyak lebih dari 200 juta jiwa. Dari total jumlah penduduk tersebut, pengguna IKD telah mencapai kurang lebih 8 juta user per 26 Februari 2024. Dari 514 kabupaten atau kota. Ditjen Dukcapil beserta Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten atau Kota akan melakukan crash program secara nasional agar target aktivasi IKD nasional tercapai 30% di akhir tahun 2024. Pihaknya bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dan Peruri untuk memastikan keamanan dan user centricity pada IKD sesuai dengan best practice internasional. Dukcapil mendukung Peruri dalam pembangunan proses mock-up dan user experience pada saat launching Peruri sebagai GovTech Indonesia. Pemanfaatan data Dukcapil digunakan untuk beberapa hal strategis dan penting seperti perencanaan pembangunan pusat dan daerah berbasis data untuk pajak, kemiskinan, pendudukan, kesehatan, bantuan sosial pemilu dan pilkada. NIK sebagai kunci akses tata kelola pemerintah berbasis elektronik memacu 6.444 lembaga pemerintah dan swasta melakukan perjanjian kerjasama dengan Dukcapil untuk pemanfaatan IKD. Harapan di tahun 2024 ini, pemanfaatan IKD dapat dimaksimalkan untuk pelayanan untuk meminimalisir resiko rusak atau kehilangan KTPL. Masuk ke berita ketiga. Ada Ed Sheeran terjujur jalan-jalan ke Pasar Santa jelang konser di JIS. Dilansir pada laman liputan6.com, jelang konser di Jakarta International Stadium, Sheeran menyempatkan diri jalan-jalan. Lokasi tujuannya adalah Pasar Santa Jakarta Selatan. Video kunjungan pelantun Perfect ini beredar luas di media sosial. Hasil rekaman pengguna TikTok Ivana Ribeiro dan Takdir Bro dan dibagikan ulang oleh akun Instagram seperti Pasara Santa dan JKT Go. Dalam rekaman tersebut, Ed Sheeran sempat tampak tampil kasual dengan t-shirt putih dan celana pendek ditemani sejumlah staf. Ia tampak asik dan sumringah mengotak-atik vinil di salah satu toko. Tak berapa lama, momen ini juga dibagikan di Instagram Story akun resmi Ed Sheeran. Ia juga mengungkap tujuannya mampir ke pasar Santa ternyata bukan buat berbelanja. Tak berhenti sampai di situ, dalam postingan lainnya, Ed Sheeran juga memperlihatkan petualangannya di Jakarta, termasuk saat menemukan toko pakaian bergambar artis Britney Spears. It's Britney Spears. Tulisnya mengutip lirik lagu Gimme More milik Britney Spears. Oke, jadi ternyata Ed Sheeran juga adalah manusia biasa seperti kita, kayak gitu ya. Jalan-jalan ke pasar gitu. Oke, untuk berita 1,
Instagram Swarga Loka Disduk Capil Surabaya diretas untuk modus penipuan. Nah, baru-baru ini, akun Instagram swargaloka.sub, milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kota Surabaya, diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Melalui laman posting, peretas mengunggah foto seolah-olah menawarkan pembelian iPhone 15 dengan harga 9 jutaan. Tertulis dalam caption bahwa 3 orang tercepat akan mendapatkan hadiah iPhone 15 secara COD setelah melakukan transfer ke rekening yang tertera. Nah, oknum juga memberikan nomor telepon 0856 9603 5134 sebagai kontak person. Nah, modus penipuan seperti ini menjadi modus yang cukup baru di sosial media. Mulanya oknum mengirimkan pesan atas nama pihak Instagram, menawarkan verifikasi akun centang biru atau verified dengan alasan jumlah pengikut yang sudah cukup memadai dengan persyaratan harus mengisi formulir dalam situs yang diberikan. Kami memancing pelaku seolah-olah kami berminat dengan meminta nomor rekeningnya plus nama. Dari situ kita akan mendapatkan data yang bersangkutan, meskipun bisa jadi itu data fiktif. Jelas Antonius, Ketua Tim Kerja Bagian Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. Pihak Dukcapil pun telah berupaya untuk menghubungi pelaku, juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Kota Surabaya untuk memulihkan akun. Hingga hari ini, akun Instagram Swarga Loka belum berhasil dipulihkan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk mengabaikan segala jenis penawaran dan informasi yang tidak ada kaitannya dengan administrasi kependudukan dalam akun @swargaloka.sub, hingga ada pemberitahuan resmi dari akun Instagram utama Disdukcapil @dispendukcapil.sby. Sobat Dukcapil, berita tadi telah menutup Rabi Pindo episode hari ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan teman-teman seputar Adminduk. Supaya nggak ketinggalan informasi, teman-teman bisa ikuti sosial media Dispenduk Capil Surabaya di bawah ini ya. Kian Rabi Pindo episode hari ini. Aku Mael Choi. Dan aku Emily. Pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!